Semua apa belum? Sudah Ibu. Sudah ya, baiklah. Silakan dimulai untuk presentasi hari ini dan teman-teman yang lain dimohon untuk on kamera agar memberi semangat untuk yang presentasi hari ini. Silakan yang presentasi hari ini dimulai. Oke, terima kasih Bu Eti Indayani Sama-sama. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kami dari kelompok 8, insya Allah akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan pelanggan. Kelompok kami terdiri dari, perkenalkan, nama saya Uswat Hasana dari Prodi PAUD, kemudian ada Irfan Abu Haziz dari Ekonomi A, kemudian ada Abdul Hayy Al-Qoyumi dari Bahasa Inggris, kemudian ada Izazar Habibah dari Ekonomi A, kemudian ada Ibu Tini Wulandari dari Konversi Ekonomi, dan yang terakhir Miss Bernadette Sinaga dari Prodi PAUD. Oke, next Miss Neta, silakan Miss Neta dan teman-teman. Ya baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan PPT-nya. Yang pertama mengenai pengertian kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan merupakan faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Menurut definisi yaitu keinginan akan produk, baik barang maupun jasa yang dapat berasal dari berbagai lini konsumen, baik individu maupun kelompok. Berikutnya mengenai jenis-jenis kebutuhan pelanggan berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow akan dibacakan oleh siapa yang berikutnya ya? Mas Koyum. Ya, saya. Ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jenis kebutuhan pelanggan berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar atau basic requirement. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, tingkat ini diwakili oleh dua kebutuhan, yaitu fisiologis dan keamanan. Pelanggan pada level ini membutuhkan produk inti maupun layanan yang sifatnya masih fundamental, seperti ketepatan pengiriman, kemudahan komunikasi, dan fleksibilitas dalam jam operasional atau layanan. Memenuhi harapan atau meeting expectation. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, tingkat ini juga diwakili oleh dua kebutuhan, yakni rasa memiliki dan harga diri. Pelanggan pada level ini membutuhkan saluran komunikasi dua arah yang sifatnya selalu harmonis. Sifat melayani pelanggan, pebisnis harus selalu mendengarkan dan berkomunikasi dengan mereka untuk memahami harapan spesifik mereka dan memberikan solusi untuk masalah yang muncul dari harapan tersebut. Melampaui harapan atau exceeding expectation. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, tingkat ini juga mewakili satu kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Pelanggan pada tingkat ini membutuhkan hubungan pemasok dan pelanggan yang bertahan lama. Ini adalah tingkat yang paling sulit untuk dicapai karena pelanggan mungkin tidak tahu apa yang mereka butuhkan atau inginkan saat ini, atau bahkan di masa depan pada saat pembelian. Untuk selanjutnya, apa saja yang menjadi mayoritas kebutuhan pelanggan akan dibacakan oleh saudari Izazar Habibah. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, persiapan. Pelanggan tidak dapat melakukan pembelian secara mendadak. Contohnya seperti yang Anda lakukan ketika Anda pergi ke suatu tempat makan dan ingin memesan menu dari restoran favorit Anda. Beri mereka waktu sebelum melakukan pembelian atau melakukan pembelian berulang untuk mencapai hal ini. Selanjutnya, kemudahan dalam melakukan pembelian. Setiap pelanggan pastinya memiliki berbagai kebutuhan yang tentunya berbeda-beda. Mereka ingin Anda membuat proses penjualan sesederhana mungkin.
Tentu saja Anda sebaiknya tidak terlalu memperumit proses pembelian atau penggunaan produk. Ini dapat menurunkan kualitas bisnis. Loyalitas Bu Tini, silakan. selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Tini. Silakan Bu Tini. Loyalitas. Belum gitu. Oke. Loyalitas. Pelanggan akan loyal kepada perusahaan Anda sama seperti Anda yang ingin loyal kepada mereka. Yang keduanya, pebisnis hendaknya jangan mewakili kepentingan keuntungan perusahaan semata saja, namun juga mewakili kepentingan pelanggan dan klien. Aksesibilitas. Pelanggan selalu ingin tahu bagaimana perlakuan Anda kepada mereka. Apakah Anda memprioritaskan Anda seperti saat melakukan pendekatan atau justru ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Yang keduanya, ketika pelanggan mengalami permasalahan, mereka dapat dengan mudah menghubungi Anda. Selain itu, Anda harus bisa segera menyelesaikan masalah pelanggan tersebut untuk semakin percaya dengan Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Irfan. Ya, terima kasih Bu Tini. Saya akan melanjutkan materi yang sedang kita presentasikan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pelanggan sangat penting untuk keberhasilan bisnis Anda. Dengan menggunakan data analitik ini, Anda dapat mengembangkan beberapa strategi bisnis yang tepat sasaran sehingga memungkinkan perusahaan Anda menjadi lebih terukur dan efektif. Anda harus banyak berinteraksi dengan pelanggan Anda agar analisis kebutuhan konsumen Anda akurat. Ya, lanjut, Miss. Mulailah dengan mengenali perilaku pelanggan, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, dan mendengarkan keluhan. Buat beberapa saluran atau media untuk mendekatkan Anda dengan pelanggan. Selanjutnya, ada baiknya juga bagi pengusaha atau pebisnis untuk memperhatikan tren dan kebutuhan yang sedang pelanggan mereka bahas. Indikator kepuasan pelanggan adalah komponen penting dari kehidupan dan perkembangan bisnis. Biasanya kalau kita sedang telah melakukan pembelian atau sudah melakukan penggunaan jasa, biasanya kita dikasih kuesioner tuh dari pebisnis tentang gimana pelayanannya, seperti itu. Selanjutnya ada video yang akan kita tonton, tapi sebelumnya saya kembalikan kepada Miss Siswa. Silakan Miss Siswa. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Miss Neta videonya. Ini ada contoh dari produk Asvan ya, teman-teman. Tentang yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Kedengaran nggak? Maaf Miss Uswa, Nggak kedengeran ya? Miss videonya Neta. nggak kedengeran ya? Belum. Oh ya, sebentar ya, saya coba present ulang dulu ya. Oke. Nonton video sales training Sudah dengaran? Yap, Oke, baik. sudah. Sales Promoter Advance yang pertama. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah Anda menyambut pelanggan dengan salam apa tadi? Salam Advance, Pak. Salam Advance, Mas. Sesudah Anda menyambut, mereka bilang salam. Nah, selanjutnya, bagaimana supaya mereka bisa lebih dekat dengan Anda? Ingat baik-baik, pelanggan yang masuk ke toko sudah siap untuk membeli. Untuk itu, ketika mereka salam, maka langsung ajukan pertanyaan ini. Jangan geser kemana-mana lagi. Kenapa? Karena kalau Anda tidak arahkan dengan tepat, akhirnya melebar. Dan mereka bisa tidak beli dari Anda. Jadi Anda langsung segera ajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah,
Kalau ibu-ibu, Bu, ibu mau cari advance yang tipe apa? Mas mau cari tipe advance yang seperti apa? Lalu timbul pertanyaan Anda, kenapa harus ajukan pertanyaan itu, Pak? Orang yang datang ke toko sepatu mau beli sepatu. Anda tahu nggak model sepatu seperti apa yang mereka butuhkan? Anda tahu nggak mereka suka warna hitam atau warna coklat? Anda tahukah mereka mau cari handphone advance yang seperti apa? Atau smartphone dengan tipe spek apa? Apakah Anda tahu? Tentu Anda tidak tahu. Kenapa? Karena mereka belum bicara. Seringkali saya menemukan brand-brand lain, orang-orang sales promotor yang biasa, ketika ada tamu datang ke store, Pak, yang ini bagus. Pak, yang ini murah. Saya paling marah kalau ketemu dengan sales promotor yang ketika saya masuk toko bilang, Pak, ini lagi promo, Pak, paling murah. Kenapa saya tersinggung? Kenapa? Karena menurut Anda saya nggak bisa beli yang lebih mahal. Jadi teman-teman sekalian, agar tidak jadi kesalahan, maka tugas Anda harus mengetahui kebutuhan mereka. Bagaimana caranya, Pak, mengetahui kebutuhan mereka? Untuk mengetahui kebutuhan mereka dan akhirnya mengarahkan mereka untuk membeli, Anda harus mengerti ada singkatan itu T dan K. Apa? T dan K. T. Kenapa Sebentar stop ya. itu? Iya, kurang tahu juga kenapa stop. TK, Sebentar. TK, bukan taman kanak-kanak. TK adalah yang pertama. Oke, sebentar ya. Sepertinya Sabar ya teman-teman. Mohon maaf Bu Nusek. seperti ada gangguan sebentar. Gimana Miss Neta? Iya Bu, kalau dari Ibu kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa, saya pakai handphone. Oh ya, bentar ya. Saya tiba-tiba force close, jadi harus dibuka ulang lagi. Sebentar. Oke. Buat lihat presentasinya ada di mana, Bu? Oh, story. Belum saya share ya? Wait. Sudah di grup ya, Bu Lili? Siap, makasih. Kalau langsung linknya aja, Miss Neta. Dan K. Apa? Sales promotor advance yang Anda harus tanya. Kalau Anda nggak tanya, Anda tidak tahu. Tiba orang batuk, kasih minum obat. Loh, dia batuk karena keselak, bukan karena batuk. Jadi, kenapa Mas? Enggak, tadi habis makan ini kenyangkut tenggorokan. Nah, bukan batuk. Dia nggak butuh obat batuk. Dia cuma butuh minum. Jadi, ketika ada pelanggan masuk, mau cari advance tipe apa, Pak? Aduh, saya mau cari tipe apa nih, saya masih bingung. Oh, nah di sini Anda harus banyak bertanya. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada mereka. Apa itu?
Yang pertama adalah Anda harus tanya ke mereka, Bu, Pak, Ibu mau beli smartphone-nya untuk siapa? Untuk ibu, untuk bapak, atau untuk anak, atau untuk hadiah? Kalau buat ibu, bapak, dan anak, kira-kira smartphone-nya sama atau beda? Beda. Kalau anak-anak mau yang canggih buat main game banyak. Bapak-bapak sederhana buat kerja. Ibu-ibu buat sosmed aja. Jadi Anda harus aja pertama. Aduh, saya bingung mau apa. Oh, kalau boleh tahu, Bu. Kalau boleh tahu, Pak, handphonenya, smartphone-nya buat siapa? Oh, buat saya. Oh, buat ibu. Nah, ibu selama ini pakainya untuk apa aja? Aduh, saya banyak pakai buat foto. Oh, seperti itu ya. Jadi jelas. Untuk siapa? Yang kedua adalah untuk apa? Jadi nanti, oh, kebutuhannya seperti apa? Dan yang ketiga, maaf Bu, kalau boleh tahu, mohon maaf ini, kira-kira budgetnya yang ibu mau antara range berapa ya? 1-2 juta atau di atas 2 juta? Oh enggak, saya mau yang di bawah juta aja. Oh, jelas. Nah di sini Anda arahkan, jangan, Bu, maaf budgetnya berapa ya? Orang nggak enak jawabnya. Tapi di sini Anda arahkan, Bu, mohon maaf kalau boleh tahu, budgetnya ibu mau cari handphone yang 1-2 juta atau di bawah 1 juta? Oh, saya mau yang di atas 1-2 juta. Jelas, jadi Anda langsung arahkan, Bu, pakai tipe yang advance ya. Jadi, untuk mencari tahu kebutuhan, pertama adalah T, yaitu apa? Tanya. Setelah tanya, customer cerita, saya mau cari buat ini, dipakai buat ini, dan budget berapa. Selanjutnya, Anda konfirmasi. Oh, gitu ya Pak. Artinya Bapak mau cari handphone buat Bapak sendiri, dipakai buat kantor, buat email-email, sama buat kerja, dan budgetnya sekitar antara 1-2 juta. Seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, ketika dia sudah konfirmasi, maka ini sebenarnya Anda sudah mengunci spek dengan pelanggan Anda. Ketika Anda sudah berhasil mengunci spek, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana agar mereka membeli dari Anda. Di video berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana tahapan berikutnya untuk menjual handphone. Saya Anda telah Oke, thank you Miss Nita dan teman-teman. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Pertama 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Wahyu dari Ekonomi A izin tanya, Siapa Pak? Maaf. Pak. Wahyu Nugroho. Oke, Pak Wahyu. Mengenai teori Maslow tadi, itu bisa dijelaskan lagi nggak? Hubungannya itu kan lebih ke kebutuhan manusia ya, bukan kalau yang aku tahu ya, itu lebih ke kebutuhan manusianya, bukan dari harapan pelanggan gitu ya. Kebutuhan. Jadi gimana? Mengenai teori Maslow? Iya, itu kan kalau nggak salah lebih ke kebutuhan manusia gitu, bukan ke harapan pelanggan. Kurang spesifik gitu maksudnya Pak. Oh. Ya, maksudnya hubungannya dengan harapan pelanggan tadi seperti apa gitu? Oke, hubungan. Minta tolong dijelaskan lagi. Mungkin bisa dikasih contohnya biar lebih jelas gitu. Oh, ya. Contohnya juga Pak. Hubungan. Terima kasih Pak Wahyu. Ya. Oke. Kemudian dari siapa ada lagi? Miss Uswa. Ya, Bu Suti. Ya, saya ingin bertanya di slide 6 ya. Tadi kalau video tadi kan terkait dengan kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan. Kalau yang di slide 6 itu kan memenuhi harapan ya, yang rasa ingin memiliki dan harga diri. Nah itu di situ dijelaskan tentang cara melayani orang tipe pelanggan seperti ini. Bagaimana dengan contoh realnya? Kalau yang contoh apa realnya? Iya, kalau yang tadi kebutuhan tadi kan bagaimana melayaninya harus dengan pertanyaan yang sudah di video tadi. Tapi kalau yang di slide 6 ini bagaimana ya contoh realnya? Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke. Terakhir ya, siapa? Saya sambil cari jawab. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Untuk selanjutnya mayoritas kebutuhan pelanggan. Ya, Bu Lili. Iya, itu kan ada kemudahan, ada loyalitas, terus aksesibilitas. Iya, masing-masing juga realnya seperti apa sama. Jadi Contohnya. lebih gamblang. Ya. Oke. Prakteknya ya. Oke. Makasih teman-teman. Cari jawaban dulu ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu. Teori masalah. Bu Iswa, saya mau jawab pertanyaan dari Bu Setiarini ya. Oke, silakan Bu Neta. Bu Setiarini tadi kan bertanya mengenai slide ke-6 yang salah satu menurut Maslow itu adalah memenuhi harapan, meeting expectation. Nah, di sini katanya kan tingkat ini diwakili oleh dua kebutuhan, yaitu rasa memiliki dan harga diri, lalu gimana korelasinya dengan pelayanannya, seperti itu ya. Saya ambil contoh, misalnya adalah mungkin di salah satu bidang teknologi, misalnya handphone merek iOS Apple. Ya. Jadi kan kalau Apple itu korelasinya dengan harga diri adalah orang-orang yang menggunakan Apple harapannya terlihat bahwa dia lebih daripada merek lainnya, karena kan Apple di branding seakan-akan bahwa dia memiliki teknologi yang lebih maju, terus dia memang fiturnya biasanya lebih maju daripada merek lainnya gitu. Jadi ada semacam aktualisasi diri atau harga diri, kalau aku punya handphone itu aku lebih bagus, lebih update dibandingkan sama orang yang memiliki brand berbeda. Nah, korelasinya dengan melayani pelanggan, orang yang sudah memiliki brand tersebut, pasti harapannya adalah dia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Contohnya, misalnya dia ada masalah dengan handphone tersebut, dia dengan mudah untuk bertanya atau mencari reparasi dan segala macamnya dengan toko yang sudah terjamin. Jadi kalau Apple itu biasanya kalau di mall-mall itu kan ada store-nya khusus gitu. Jadi kalau orang mau mencari solusi bisa melalui itu, bahkan tanpa harus mendatangi store-nya, dia juga bisa menghubungi via email saja lewat customer service. Jadi ada kemudahan yang dia dapatkan juga, misalnya dia ada masalah dengan brand yang dia punya, dengan produk yang dia punya. Gitu. Jadi dia ada hubungan yang harmonis gitu dari dua arah dengan cepat tanpa harus datang ke store-nya gitu, bisa lewat hanya dari handphone saja, bisa hubungin via email gitu. Atau bahkan dari fitur yang di handphone tersebut. Contohnya seperti itu, Bu. Kira-kira apakah jawabannya cukup jelas? Oke, thank you. Maksudnya gimana, Bu Suti? Jelas nggak? Bu Suti? Iya, iya. Berarti di sini tuh harga diri itu lebih ke bahwa merasakan memiliki produknya, pernah memakai produknya, seperti itu. Iya, Bu, seperti itu contohnya. Boleh aku nambahin ya? Ya, silakan. Kalau dari video tadi, pengertian aku tentang harga diri itu tadi, jangan pelanggan itu jangan disinggung tentang kemampuannya. Ibu mau cari yang ini aja Bu, yang murah, seperti itu. Kalau menurut aku tentang harga diri itu seperti itu. Jadi pelanggan tidak merasa diremehkan oleh kita. Seperti itu. Silakan teman-teman dilanjut. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan?
Bu Suti sudah puas dengan jawabannya teman-teman? Unmute, Bu. Pelanggan baru ya, bagaimana ketika kita ada salah satu pelanggan yang sudah lama untuk menjaga itu tetap dengan intinya itu yang hubungan yang harmonis, komunikasi yang harmonis seperti itu ya Mbak ya. Ya Miss ya. Kan Ibu Jadi kan juga ada tuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Suti. Tadi panjang. Boleh ya Mrs. saya bantu jawab untuk pertanyaannya dari Pak Wahyu dari ekonomi A. Oke. Iya, silakan Mas Irfan. Ini tentang Suaranya kurang keras, Pak. Oh iya, siap-siap. Suaranya Mas. Saya deketin dulu. Untuk hierarki dari Maslow ya tentang kebutuhan dasar manusia, korelasinya apa dengan kebutuhan pelanggan. Di sini saya bahwa dari kebutuhan dasar manusia berupa fisiologis, keamanan, kasih sayang, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri dari hierarki Maslow. Korelasinya yaitu dari tingkat-tingkat kebutuhan itu adalah untuk mengarahkan terhadap para tenaga pemasar dalam memahami dan cara menentukan macam produk dan menyesuaikan dengan kehidupan konsumen. Seperti itu Pak Wahyu, bisa dimengerti atau tidak? Jadi hierarki dari kebutuhan itu berpengaruh untuk kita para pebisnis untuk menentukan kebutuhan apa saja nih yang akan kita berikan kepada konsumen. Seperti itu. Nah, Mas Wahyu. Oke, Ya, gimana Pak saya Wahyu? bantu. Ya, boleh, Lih. Oke. Yang Masalah tentang kebutuhan yang hierarki tadi, kan di sini hierarki maksudnya menyeluruh ya, keseluruhan. Pada level ini membutuhkan, maksudnya di sini secara keseluruhan kebutuhan dasar seorang pelanggan itu yang kita harus dahulukan, yaitu yang dasar seperti ketepatan mengirim di sini. Jadi kan siapapun orangnya ketika bertransaksi, apalagi seperti sekarang kan COD seperti itu kan, yang kita harapkan adalah ketepatan pengiriman, kemudahan akses yang seperti disebutkan dalam presentasi ini. Jadi intinya kebutuhan yang dimaksud oleh siapa tadi Mas yang ngejelasin itu benar banget. Jadi kebutuhan yang fundamental, yang sangat mendasar sekali untuk setiap pelanggan agar dapat dipenuhin oleh apa ya, kalau kita pelanggan berarti kalau kita membeli oleh klien, kalau klien itu kita ya, oleh yang ngelayanin kita, seperti itu maksudnya. Jadi Oke, terima kasih Bu Lilik, Mas Irfan. Gimana Pak Wahyu? Clear nggak jawabannya? Tapi yang aku lupa slide berapa ya, aku belum bisa buka ininya ya. Itu ada melebihi ekspektasi ya, yang susah untuk dicapai gitu kan. Yang melebihi ekspektasi, iya. Itu. Ini sama dengan pertanyaan Bu Lilik tadi. Bukan Bu, kalau aku yang udah cara pemenuhan di slide 8 tadi bilang. Yang slide 6 tadi Bu Suti, aku slide 8 ke bawah. Jadi kalau yang itu kan maksudnya sorry. Teori Maslow itu kan lebih ke fisik, keamanan, terus sosial ya. Iya. Sama tadi? Yang melebihi itu tadi, Aktualisasi diri kan. Aktualisasi diri ya. Hampir mirip ke Bu Suti. Tapi tadi yang disampaikan kan lebih ke kebutuhan dasar fundamental, baru gitu. ke
pemuasan pelanggan secara mendasar, belum yang bagaimana kalau pelanggan yang melampaui batas keinginannya, belum sampai ke situ. Iya, maksudnya hubungan-hubungan dari yang teori Maslow yang tadi dengan itu apa emang ada teori Maslow yang lain gitu yang tadi disebutin gitu. Soalnya aku belum nemu gitu, maksudnya belum pernah dengar gitu kan. Gimana Mas Irfan? Tolong bantu. Tapi bener sih Mas Ivan ngejawabnya dengan yang teori Maslow yang lima piramida ya, bentuknya piramid gitu kan. Iya. Nah kalau dari Ya, yang hierarki. penjelasan presentasi kan kebutuhan pelanggan, teori Maslow mengenai kebutuhan pelanggan sendiri kan. Nah maksudnya yang terakhir tadi kan yang ketiga kalau salah itu melebihi ekspektasi yang susah untuk dicapai gitu. Maksudnya gitu sih. Jadi penjelasan yang terakhir itu sih, maksudnya yang susah dicapai itu di sisi mananya gitu. Kalau menurut pemahaman saya di sini yang menjual produk itu belum dapat memenuhi belum bisa memuaskan secara sesuai dengan keinginan pelanggan gitu. Dari tingkat ini paling sulit untuk dicapai karena pelanggan mungkin tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Oke. Jadi kurang untuk pembeli sendiri belum paham yang berkualitas itu seperti apa sih gitu. HP yang bagus untuk orang kerja itu seperti apa sih? Nah, itu mungkin itu yang dibilang melampaui harapan karena pembeli sendiri tidak mengerti, belum paham banget dengan yang diinginkan, maka si penjual ini belum dapat memuaskan sesuai dengan harapan. Seperti itu mungkin, teman-teman. Gimana Pak? Saya mau bantu nambahin ya mengenai yang tadi ditanyakan. Saya coba membandingkan misalnya contohnya orang membeli produk. Jadi kalau di sekolah-sekolah biasanya kan kalau misalnya pada saat pandemi pilihan untuk bisa video seperti ini, video calling itu antara Zoom sama Google Meet. Jadi waktu awal pandemi pilihannya hanya dua yang orang tahu, Zoom sama Google Meet. Tapi orang biasanya langsung, yang penting saya pakai aja atau saya beli aja produk Zoom berbayar atau segala macam, yang penting saya bisa video grup seperti ini. Tapi ternyata setelah orang beli, orang kan kayak belum tahu fitur-fiturnya, jadi cuma ekspektasinya adalah bisa video call. Tapi ternyata Zoom itu bisa memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi konsumen. Karena kalau Google Meet, waktu awal-awal kita nggak bisa virtual background, dia belum ada fitur seperti itu. Sedangkan Zoom sudah bisa virtual background. Terus mungkin contoh lainnya, kalau Google Meet itu mungkin nggak bisa banyak orang gitu. Jadi yang join paling kalau seingat saya ya, kayak berapa doang. Sedangkan kalau untuk yang rame-rame, orang prefer menggunakan Zoom karena Zoom bisa memberikan fitur tersebut. Gitu. Terus kalau Google Meet, kalau rame-rame tuh rada nge-lag gitu, seingat saya ya. Jadi waktu itu kayak pilihan Google Meet gak terlalu dipakai untuk yang rame-rame seperti ini. Orang biasanya kalau webinar atau seminar-seminar online pasti memutuskan memilih menggunakan Zoom karena dia punya fitur seperti itu. Jadi mungkin contohnya seperti itu, Zoom ini bisa memberikan ekspektasi lebih buat customer-nya karena dia benar-benar bisa memberikan fiturnya di luar perkiraan gitu. Tahu-tahu sudah bisa Zoom background, bahkan sekarang dia punya fitur untuk kayak menerangkan cahaya gitu. Kalau misalnya ruangan kita gelap, di option-nya itu ada pilihan bisa menerangkan lingkungan kita supaya kamera kita cahayanya lebih terang. Terus dia juga ada fitur kayak filter-filter gitu. Sedangkan Google Meet baru belakangan mengeluarkan fitur itu ketimbang Zoom. Mungkin contohnya seperti itu ya Pak. Terima kasih. Oke, gimana Pak Wahyu? Clear tidak?
Bu, bisa saya tambahkan sedikit aja. Ya silakan misalnya. Mungkin yang diceritakan sama Bu Nadia itu sangat setuju ya tadi dengan realitanya untuk kebutuhan Maslow tadi. Biasanya memang betul. Jadi contohnya itu tadi pemberian HP iPhone ya. Biasanya tuh kebutuhan yang sangat kebutuhan yang paling mendasar pada manusia, walaupun sebenarnya kebutuhan yang dasarnya itu belum dipenuhi ya. Jadi dia mempunyai, terus kedua lagi tuh kebutuhannya dia kayak ingin mempunyai HP itu dia mau menginginkan keselamatan dan keamanan. Biasanya seperti itu. Terus kedua itu dia mempunyai barang itu bagaimana caranya dia cinta banget dengan barang itu. Biasanya begitu. Jadi realitanya seperti itu. Jadi dia pengen sekali mempunyai barang itu dengan rasa cinta. Ada loh orang beli HP yang asal aja gitu. Ya nggak, asal yang memenuhi yang penting punya HP untuk Ya, untuk yang sudah merek main gitu ya. untuk asal aja deh. Tapi kalau orang yang biasanya kalau mempunyai HP iPhone terus cinta banget. Kayak gimana ya? Keamanannya makanya sangat detail banget keamanannya lah. Nggak bisa ganti. Iyalah, segala passwordnya apalah. Nanti ada orang seperti itu pengen kebutuhan yang sangat dia namanya kebutuhan psikologis ya namanya itu. Nah, kebutuhan yang sangat-sangat mendasar banget gitu loh. Kalau hari Minggu tuh walaupun mulai dari jam 9:30 ya, itu aja cuma 2 mata kuliah. Ada yang ngomong itu. Barahma maaf di Ya, kayak seperti itu. Jadi dia pengen kebutuhan yang cinta kasih dan rasa memiliki. Jadi kedua, dia juga tadi dibilang tadi ada dilihat di video, jadi harga diri ya, dia punya HP yang mempunyai HP itu dia mempunyai rasa harga diri yang tinggi kayak begitu. Kemudian seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi yang dibilang Bu Nadit saya setuju sekali. Salah satunya seperti itu. Jadi saya yang menambahkan saja gitu loh. Saya rasa itu saja. Oke, thank you Miss Ella. Kayak gimana Mas Wahyu? Clear tidak jawaban dari teman-teman? Boleh, Bu. Oke. Kasih, Bu. Hubungannya ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, Bu, dari Bu Lilik ya? Iya, Bu. Oke. Silakan Biba atau Bu Tini atau Mas Koyum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lili yang dari nomor 3 ya. Oke. Pelanggan, memprioritaskan pelanggan adalah strategi yang bertumpu pada usaha untuk meningkatkan layanan, pengalaman, dan kepuasan pelanggan yang dimiliki maupun untuk mendapatkan pelanggan baru. Strategi ini bukanlah strategi yang tidak memperhatikan produk dan layanan. Apa keuntungan melakukan proses identifikasi pelanggan? Lewat proses identifikasi ini, Anda bisa membuat strategi pemasaran yang tepat untuk masing-masing pelanggan. Profil pelanggan tidak hanya berisi kontak di mana Anda bisa menghubungi mereka. Lewat sistem ini, informasi yang akan disimpan juga berisi perilaku para pelanggan Anda. Bagaimana? Oke. Ibu? Gimana Miss Bu Lilik? Secara teori itu betul, yang saya inginkan lebih ke apa saja yang menjadi mayoritas kebutuhan pelanggan. Di sini disebutkan harus ada persiapan. Seperti apa contohnya? Terus di sini ada ada persiapan aksesibilitas, seperti apa yang harus dilakukan biar pelanggan itu merasa apa saja apa yang menjadi mayoritas yang harus diutamain buat kebutuhan pelanggan. Kan di sini contoh-contohnya ada loyalitas. Nah, itu pelakuannya untuk memenuhi kebutuhan tadi, contohnya seperti apa kalau kita melakukan persiapan, itu maksudnya. Di sini ada 3 ya. Contohnya ya, Bu. Iya, jadi realnya yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kan di sini udah disebutkan yang dimayoritaskan 1 persiapan. Persiapan itu yang seperti apa ya kira-kira gitu.
Mungkin kalau persiapan itu mungkin kayak misalnya kayak tadi misalnya toko ya Bu ya, misalnya sebuah toko nih, dia prepare kebersihannya dulu, terus bagaimana produknya, penempatannya seperti itu. Terus saat pelanggan datang, utamakan komunikasi aktif seperti itu. Yang lain ada yang menambahkan? Mas Koyum? Bentar, Bu. Searching. Jadi gimana? Ya. Jadi kalau persiapan itu kan sesuatu itu tidak bisa mendadak ya Bu ya, atau misalnya tidak ada seperti misalnya kita mau lain lagi deh, misalnya mau ke resto, misalnya kita menyimpan mau pesan makanan, tentu kan dari yang dapurnya udah prepare tuh bahan-bahannya gitu. Kalau nanti ada pelanggan yang pesan satu menu tertentu seperti itu misalnya. Oh dari sini bisa jelas nggak? Siap-siap Bu. Ini Aku persiapan tadi, ya, ini persiapan ya. ya. Oke. Aku ingat tadi misalnya, di video tuh Bu, yang bahasa TK tadi, itu mungkin bisa dibilang tanya dan konfirmasi. persiapan ya. Begitu kita datang ke toko kan kita harus tanya, karena kita kadang yang gitu kan. Nah itu kan berarti suatu persiapan untuk memenuhi keinginan pelanggan ya. Setuju nggak? Iya, jadi kan pelanggan bisa menemukan produk atau sesuatu yang mau dibelinya gitu. Iya, inti pemahaman seperti itu kalau teman-teman setuju kan berarti saya, berarti sepemahaman nih, atau kalau masalah benar enggaknya kan nanti bergulir kembali ke Ibu dosen mungkin. Seperti itu ya. Intinya kalau pemahaman seperti itu setuju ya. Yuk lanjut. Teman-teman ada yang mau nambahin? Tidak? Terima kasih Bu Lili. Mau yang punya Pak Wahyu ya, kayaknya masih penasaran nih Pak Wahyu ya. Kurang ini ya. Ya, silakan Mas. Saya nggak tahu nih, kayaknya kelihatannya kurang puas nih Pak Wahyu ya. Iya, sebenarnya sih saya juga dari mana? Orang tadi udah dibilang clear. Memang kayaknya kurang nyangkut ya. Belum nyangkut. Pada jelas banget loh tadi misalnya. Iya, ini korelasinya dengan teori Maslow itu kan memang karakter berhubungan dengan karakter manusia ya. Jadi hubungannya sama pelanggan ya itu sama aja karena mempunyai karakter yang sama dalam teori Maslow. Tapi yang ditanyakan Pak Wahyu itu kan apa sih yang susah untuk dicapai sesuai harapan pelanggan itu ya. Tadi sebenarnya kalau yang disampaikan itu malah sebaliknya. Kalau misalnya pelanggan sebenarnya nggak tahu bahwa teknologi itu lebih maju. Tapi ini sebaliknya. Ini kan ngomongin yang kita bicarakan adalah pelanggannya ya. Jadi pelanggan itu sendiri nggak tahu. Saya bicara ke Mas Wahyu, kita ngomongin karena satu di bidang teknologi ya. Ini contoh gini Mas Wahyu, ada customer dia mau berlangganan internet. Nah sebenarnya di video tadi juga sudah dijelaskan salah satu yang kita lakukan adalah KT gitu ya, TK gitu ya. TK Pak terbalik. Iya, kita tanya, ternyata si customer itu nggak tahu. Dia tuh maksudnya pengennya tuh yang seperti apa, yang penting internet Pak. Nah tiba-tiba ya kita kan karena nggak tahu apa sebenarnya keinginan si customer itu, ya akhirnya kita tawarin aja, oh ya Bu ini internet Bu. Tiba-tiba berikutnya komplain lagi, loh Pak tetangga saya kok bisa bisa buat anaknya juga yang kamarnya di atas. Oh Ibu, berarti Ibu paketnya harusnya begini gitu. Jadi kita nggak tahu nih harapan pelanggannya itu, sedangkan dia sendiri nggak tahu kebutuhannya apa maksudnya gitu. Tiba-tiba sudah dikasih gitu, datang lagi, Pak, kok di paket saya kok nggak ada CCTV-nya ya?
kayak tetangga saya kok ada CCTV-nya. Oh, Ibu kalau mau ada CCTV-nya kita juga ada sebetulnya Ibu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mengakomodir apa permintaannya si customer karena ekspektasi si customer juga kita nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijelasin seperti itu, Mas Wahyu. Kalau tadi Dan kan konfirmasi sebetulnya juga kali ya Mas. Yang konfirmasinya itu Mas kan habis tanya terus konfirmasi gitu kan. Bukannya udah cukup gitu di situ. nggak jelas ininya apa yang harapkan sama pelanggannya itu nggak jelas. Sementara kita juga punya tujuan gimana caranya si customer itu supaya beli gitu. Jadi kita langsung tawarin aja. Ternyata yang kita tawarkan itu nggak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Sementara dia itu juga nggak tahu sebenarnya yang dia inginkan tuh produknya apa gitu. Iya, terus yang ini Pak, maksudnya dari judul slide-nya itu kan melebihi ekspektasi ya, melampaui harapan gitu kan. Tapi di teori Maslow-nya kan itu di level kelima tuh aktualisasi diri gitu kan. Nah, makanya yang masih ambigu di situ sih, maksudnya di situ aktualisasi diri itu kan berarti emang lebih ke orang itu udah high class lah gitu ya paling ya. Apa gimana itu ya Pak? Kan aktualisasi kan kalau yang level harga diri itu kan berarti kan lebih ke kan ada kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, terus sosial, sama harga diri dan aktualisasi diri gitu kan. Nah, makanya hubungannya dengan yang tadi itu melebihi ekspektasi itu yang masih bingung aku di situ sih. Ya gini. Kalau untuk penjelasan secara personal itu tadi sih paham aku masih gitu. Iya, ini kan aktualisasi itu tuh kalau di bentuk piramid itu kan ada paling tinggi ya, paling atas ya, Mas Rafi ya. Iya betul. Ya, teori Maslow itu. Nah, kalau yang di bawah itu kan ada harga diri. Nah, saya cerita sedikit. Saya juga ngalamin itu dulu waktu saya pernah beli satu merek tas ya. Mungkin teman-teman yang biasa hacking itu pernah tahulah merek yang itu. Saya pernah tanya yang ini coba Mbak, turunin lagi, yang ini coba Mbak. Nah, tiba-tiba si pelayan itu, Mas, beli nggak sih? Begitu ya. Ini mahal. Nah, harga diri saya ngerasa dilecehkan. Saya tanya, ini penanggung jawabnya siapa? Supervisor kamu siapa? Atau saya mau ketemu ownernya deh, saya bilang. Ketemu sama supervisornya. Saya bilang, Mbak, dia dibayar berapa sebulan? Saya beli deh dia, saya bilang gitu. Terus terang saya pengalaman gitu ya, saya di satu mall di Jakarta Selatan, bilang gitu. Saya bilang kalau saya ketemu ownernya bisa, saya ketemu ownernya. Saya mau bayarin tuh pelayan itu sebulan berapa saya bayarin. Kayak gitu, itu harga. Nah, ini aktualisasi diri kan artinya kalau kita dalam satu pekerjaan di pengabdian itu berarti udah pengabdian ke kelas. Nah, kita juga ke customer itu kita harus terus melayani nih Pak. Kayak tadi kalau misalnya Pak, saya harus tiba-tiba saya butuh buat meeting nih Pak dari kantor saya ke kantor yang ada di cabang misalnya Jawa Tengah gitu ya. Tapi produk itu sebelumnya nggak ada. Nah, kita harus siapin tuh. Itu kan bentuk aktualisasi diri dari si penyedia atau si pemasok Pak Wahyu. Itu yang makanya susah untuk diimplementasikan gitu. Oke, paham. Saya ingin thank you Mas boleh menggarisbawahi dari inian Pak Abdurrahman. Silakan. Kalau menurut saya jadi intinya gini, aktualisasi diri, bahasa gamblangnya ini loh saya sebagai seorang guru, saya butuh HP-nya itu yang ada ini seperti itu. Nah, maksudnya jadi kita nunjukin keinginan kita, mengaktualisasikan diri kita bahwa kita itu inginnya yang seperti ini dan dengan kemampuan saya yang begini seperti itu. Nah, terkadang kan untuk yang service nih, customer service-nya kan kadang mikir, waduh,
kan nggak ada yang memenuhi seperti keinginan tersebut gitu kan, yang persis banget. Ada juga yang mirip-mirip seperti ini, itu yang dimaksud agak sulit untuk memenuhi keinginan sebagai pelanggan. Seperti itu mungkin bahasa gamblangnya. Mungkin satu contoh yang simpel lagi, kalau kita masuk restoran Jepang ya, tiba-tiba ada customer, Pak saya minta nasi goreng deh, anak saya maunya nasi goreng. Nah itu yang maksud. Jadi sebagai aktualisasi diri ke pelanggan, gimana caranya itu disiapin gitu. Ya jati diri aktualisasinya nasi goreng buat anak-anak itu kan harusnya tidak pedas seperti itulah. Bukan, maksudnya. Dan itu ada di restoran Jepang gitu kan maksudnya Pak? Restoran Jepang nggak ada dong nasi goreng gitu, ya. Karena nggak sesuai dengan harapan orang masuk ke restoran Jepang. Harapan customer itu pasti nggak ada yang pengennya nasi goreng, tiba-tiba nah itu berarti kita salah masuk ini Pak. Bukan, ini kita ngomongin korelasi dengan aktualisasi diri dalam melayani customer gitu. Tapi kan nah itu tetap kita layani. Oh ya Bu, sebenarnya kita nggak ada. Nanti coba karena anaknya lagi rewel gitu pengennya nasi goreng. Nah si restoran itu nyiapin nasi goreng tapi mungkin dari tempat lain atau pesenin dari warung sebelahnya. Itu yang dimaksud dengan aktualisasi diri dalam melayani si customer, Pak Wahyu. Mudah-mudahan bisa diterima. Makasih Pak. Gimana udah ada pencerahan sih. Makasih Pak. Thank you ya Mas Makasih Bu Lilik. Thank you Bu Lilik. Bu Lilik tadi sudah clear belum dengan jawaban dari kelompok kami? Sudah, tapi kan itu baru 1 poin ya. Ada 3. Yang mana lagi yang loyalitas ya? Kan di situ ada mayoritas untuk memenuhi, aku buka PPT dulu. Nah, di situ apa saja yang menjadi mayoritas kebutuhan pelanggan? Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah kemudahan, dan yang ketiga adalah loyalitas yang baru dijelaskan tentang persiapan. Bentar, teman-teman, ada yang udah mau ready jawabannya, nambahin. Ibu, instruksi mau coba untuk menjelaskan dari. Oke, silakan Mas Koyo. Tadi pertanyaannya itu ada 3 poin ya, Bu? Iya, tentang apa saja yang menjadi mayoritas kebutuhan pelanggan. Di sini di presentasi ini kan disebutkan ada 3 poin yang sudah dijelaskan tentang persiapan tadi. Oke, berarti yang belum kemudahan tentang kemudahan dan loyalitas. Oke, saya bantu menjelaskan ya Bu ya. Jadi kemudahan dalam melakukan pembelian, jawabannya ini akan saya kaitkan dengan bidang pekerjaan saya dalam pelayanan jasa. Siap, keren. Jadi sebelumnya ingin memberitahu pekerjaan saya adalah di bidang wedding organizer, yaitu melayani kebutuhan pernikahan para customer saya. Nah, jadi dalam kemudahan dalam melakukan pembelian, kalau di bidang saya ini kemudahan dalam melakukan pemesanan, sama dong pastinya. Pembelian kan bisa barang, jasa juga. Nah, jadi di sini kita memberikan kemudahan dalam pembelian itu ketika customer datang, kita tidak tahu apa kebutuhan dia tentang pernikahan, apalagi yang umumnya dilakukan dalam seumur hidup. Dan kita membantu menjelaskan tentang apa yang di ketika si pelanggan ini menulis misal dekorasi, catering, dan lain-lainnya. Kita menjelaskan lagi. Itu akan memudahkan mereka dalam melakukan pembelian, yang artinya mereka tersebut mereka hanya melihat daftar kita tahu detail dan kita akan membantu dia dalam memahami apa saja yang didapat dari paket tersebut. Iya, ngasih contoh, memberi pilihan-pilihan seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Ya. Paham. Saya akan baca dulu nanti materinya. Pelanggan akan loyal kepada perusahaan Anda sama seperti Anda yang ingin loyal kepada mereka.
Jadi ketika saya memberikan pelayanan yang terbaik, yang sudah sesuai SOP dengan kantor saya, maka akan ada rasa feedback dari customer terhadap kita jual. Seperti itu. Simpelnya mungkin seperti itu. Jika beda orang lain. Terus, pebisnis hendaknya jangan mewakili kepentingan keuntungan perusahaan semata, itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi pebisnis hendaknya jangan mewakili kepentingan keuntungan perusahaan secara saja, namun juga mewakili kepentingan pelanggan dan klien. Jadi ketika kita di layanan jasa, kita tidak hanya memberikan apa yang ada di paket. Contoh seperti ini, Bu. Ketika wedding organizer itu ada yang namanya dekorasi pelaminan. Nah, dekorasi pelaminan dengan sang kembang atau bunganya itu bunga terus datangkan malam-malam, tidak boleh dari sore atau akan di hari. Itu kita ini ada kecemasan dari sisi pelanggan, kok datangnya lama ya, kok tengah malam ya, atau bahkan yang mereka takutkan tidak akan terkoordinir pekerjaannya. Maka di sini kita sebagai pihak wedding organizer akan melakukan yang namanya pemberian perhatian. Caranya itu dengan kita mengirimkan satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan tersebut. Tujuannya apa? Untuk memberi klien yang akan dia tahu. Nah, jadi kita tidak memiliki keuntungan saja. Seperti yang penting kan udah kita kirim, yang penting kan udah kita pasang. Namun kecemasan-kecemasan lainnya yang tidak diketahui oleh pelanggan itu kita tidak atasi. Nah, itu kita hanya mementingkan keuntungan saja, Bu. Seperti itu. Bagaimana? Siap. Paham banget, keren. Thank you, Pak Abdul Haji. Oke, thank you, Mas Wahyu. Mau nyanggahnya susah. Oke, Bu Lili, clear ya? Banget. Oke, saya rasa cukup ya, semuanya udah clear ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Eti ya. Oke, kita tutup dulu ya presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Nanti ada penambahan dari Bu Eti setelah ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman satu kelompok saya. Terima kasih kerjasamanya. Oke, terima kasih juga teman-teman semuanya yang hadir di sini. Oke, nanti jangan lupa difoto ya, Miss Neta atau Mas Abdul. Kasih tahu kodenya kalau mau foto. Biar semuanya on cam. Saya lagi sambil makan jadi nggak enak. Apa foto sekarang aja deh, yuk biar on cam semuanya ya. Mau difoto tuh sama Miss Neta atau Mas Abdul. Pak Mariono. Oke, siapa yang on cam? Off cam, buka dulu, foto dulu sebentar. Nanti jangan ada komplain di grup. Saya lagi tutup. Pak Mursito. Gak kelihatan. Bu Suti, kemana Bu Suti? On cam semua ya. Maaf, lagi ada cam semuanya. Bersama-sama. Hitung 1 sampai 23. Oke. Yang foto hitung. Isti. Tenang, Mbak. Tenang, Miss. Udah saya rekod. Wow. Fotonya, Bu. Fotonya perlu. Oh, di foto ya? Yes. Iya, dipoto, Bu. Dikirim. Oke. Sebentar, sebenarnya. Sebentar. Saya sambil nutup ya. Oke, saya sambil nutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Oke, sekarang Bu Eti, silakan Bu Eti penambahannya. Oke, sudah ya, Bu Suti, fotonya. Kok Bu Eti nggak ada ya? Bu Eti ada nggak? Iya, aku ini sedang hunting Bu Eti. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Untung udah direkam ya. Bu Eti kemana? Kamu hilang? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Enggak. Kehilangan induknya. Udah ganti Bu Lilit. Nutup, Bu. Ayo Bu Lilit. Sarapan bareng. Dulu, Bre. Kalau sama aku ekonominya ekonomi banget. Makan-makan ya, Bu? Ya, yang ekonomis ya. Kerupuk.
Kalau lagi Zoom nelpon bisa nggak sih, Say? Semuanya. Bisa sih, Bu. Tadi aku terima telepon sebentar. Oh gitu, bisa ya? Iya. Udah mau jam 11 lagi ya, teman? Kabur. Emang sepertinya nggak ada dari tadi. Aktif nomornya. Kejar Pak Yoyo, kabur. Baru enggak Bu Eti menghilang. Iya, dari tadi nggak ada kayaknya. Iya. Nongol bentar doang ya. Bu Suti tadi nanti ya. di-share aja rekamannya ya Bu Suti, maaf. Baik. Thank you. Keren, Ibu. Baik, tutup. Nggak aktif nomornya. Tutup. Nggak punya pulsa biasa lagi ya? Ada yang punya pulsa biasa nggak? Telepon Bu Eti sama Bu Mega? Ada nggak? Itu fotonya di screenshot nggak ada semua ya? Hilang. Kayaknya kok nggak ada ya? Kan tadi ngoceh. Kalau habis nelfon soalnya jadi pelan ini Zoom-nya. Emang dari tadi nggak ada sepertinya. Ya Allah. Aduh, udah gerah banget nih. Berarti nggak di screenshot semua. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah absen. Pasrah nih. Absen di Google. Iya, teman-teman, kalau yang screenshot itu bukan parameter absensi. Jadi sebetulnya screenshot itu buat bukti bahwa jam kita tuh ada aktivitas. Iya, ada aktif kelas. Ya, jadi kalau misalnya karena kan agak susah nih karena kan pindah-pindah nih. Oh, gitu. Iya, jadi kalau absen itu kan sudah ada linknya. Jadi kalau saya nggak ada, saya ntar takutnya saya nggak di absen. Karena bukan buat absen sebenarnya ini buat laporan bahwa ada aktivitas jam kuliah gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi paham. Saya jawab beda-beda nih. Ini gimana nih? Jadi begini aja nih. Kasih pencerahan. Nah, kita prepare ke itu juga yuk. Prepare ke kemana? Udah jam berapa nih? Prepare Kurang 10 menit lagi sih. Masih ada 10 menit. Prepare pencet Zoom-nya. Pencet aja dulu. Jam 11 ada yang kan punya selesai. biasa nggak? Tolong teleponin Bu Eti dong. Recordingnya di take out dulu recordingnya. Ya, recordingnya udahan dulu sayang. Iya, lupa.